Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil sultanuh al-wadhi burhanuh al-maqsudi fil wujudi haramuhu wa ihsanuh. Ta'ala majduhu wa azma sya'nuhu khalaqal khalqa li-hikmah wa atwa 'alayha ilmah wa basata lahu min fa'idil minnati ma jarat bihi fi a'da'il ismah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma bi ilmillah salatan wa salaman da'imaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin gawari wujud fi hadal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil maw'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala sayyidina Hasan ibn Sabit radhiyallahu anhu, agharru 'alaihi in-nubuwati khatamun min Allah yaluhu wa yushhadu wa dhamma ila husnan nabiyyi ila ismihi idza qala fil khamsil mu'annifu ashhadu wa syaffa lahu min ismihi yudillahu fadul arshi mahmudun wa hadha Muhammadun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hadratil mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, hadir di tengah-tengah kita para asatidz dan asatidzah. Semoga dengan kehadiran beliau-beliau semoga Allah Subhanahu wa taala curahkan rahmat ke tempat kita. Allah pandang hati-hati kita sehingga tidaklah kita pulang kecuali dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula wabil khusus DKM Masjid Al-Ikhlas dan panitia penyelenggara daripada perayaan Maulid Nabi, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dikabulkan hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula pimpinan Majlis Nurul Nizam di Taufik, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, disehatkan badannya. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula yang hadir ada RW ataupun RW ya, ataupun yang mewakilinya, kita doakan beliau sehat panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Yang mana alhamdulillah di dalam waktu yang mulia ini kita sama-sama dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi umat Nabi yang cinta terhadap Rasulullah, untuk menjadi umat Nabi yang bahagia dengan kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berapa banyak orang yang di luar sana yang mana mereka umat Nabi tapi mereka tidak cinta terhadap Rasulullah, bahkan mereka tidak mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beruntung lamun kurang diberi hidayah ku Allah, diberi taufik ku Allah,
cinta terhadap kendaraannya, cinta terhadap dunia, cinta terhadap anaknya. Ini yang namanya cinta, hubud dunia, ya, cinta yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, yang namanya cinta itu tadi kata Imam Ghazali condong kepada sesuatu yang mana sesuatu tersebut menurutnya lezat. Kurang boga motor, motornya halus, bogo cinta. Ya, punya kendaraan yang bagus cinta. Punya rumah yang bagus cinta. Punya pasangan yang bagus cinta. Ya, ibu-ibunya boga salahina garanatem. Ya, gampang cinta. Ya, walaupun jelek mungkin semua ya takdir ya. Benar Bu. Benar Bu. Ya, begitu pula bapak-bapak punya istrinya garis. Ya, cinta tinggali kadang ya, walaupun kadang-kadang masuk putar orang beda orang. Ya, kalau seperti itu tetap cinta. Ini contoh kepada sesuatu yang menurutnya lezat. Ini namanya cinta, dan cinta ini barometer terkhusus cinta kepada Nabi Muhammad. Ini barometer kesempurnaan keimanan seseorang. Ya, makanya cinta di dalam agama Islam, di dalam syariat ini sangat-sangat diperhatikan. Nah, sangat diperhatikan yang namanya cinta. Sebagaimana Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa nasi ajmain. Dijelaskan di dalam kitab Asy-Syifa ada salah satu asbabul wurud, sebab ada yang namanya hadis. Nabi pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi. Ya. Tidak sempurna keimanan seseorang sebelum orang tersebut, kata Nabi, lebih mencintai aku daripada dirinya. Ini Sayyidina Umar dengar, ya, dengar hadis ini, maka kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, saya mencintai engkau, tapi pertama aku cinta dulu terhadap diriku, baru cinta terhadap Allah. Maka kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa nasi ajmain. Sayyidina Umar berarti diam. Ya, Sayyidina Umar izin. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, tidak ada satupun makhluk yang lebih aku cintai kecuali engkau. Ya. Jadi Sayyidina Umar benar-benar cinta kepada Rasulullah. Ini namanya cinta. Makanya kalau kurang cinta, semakin cinta terhadap Nabi, otomatis semakin sempurna keimanan seseorang. Makanya cinta ini seperti apa? Sebagaimana Sayyidina Amr ibn As, beliau katakan, sungguh tidak ada satupun manusia yang lebih aku cintai kecuali Nabi Muhammad SAW. Ini sahabat Nabi, ya, para sahabat, bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, kami lebih mencintai Rasulullah daripada diri kami, anak kami dan keluarga kami, sampai hatta yang namanya ma'ul barid, sampai lebih kami cintai air dingin tatkala kami dalam keadaan kehausan. Namun di harapan panasnya beda dari Purwakarta, ya. Namun di Purwakarta panas, ya, beda dari Bogor habis, ya. Namun di panas, cuma panasnya beda, ya. Kita pernah belajar di Yaman, ya Allah, kalau datang musim panas itu penting, ya, jam saja kan, berapa derajat? 32 derajat. 32 derajat. Kita penting, ya. Mau dari yang namanya tengah hari, bisa 40 derajat, 43 derajat. Ya. Masak endor bisa masak, ya, saking panasnya. Kata Sayyidina Ali, lebih kami cintai Rasulullah kalau seandainya kami pada masih dalam keadaan kehausan lalu menemui air dingin, lebih kami cintai Rasulullah daripada air dingin tersebut. Saking cintanya kepada Rasulullah. Namanya kita sama-sama umat Nabi Muhammad SAW, terkhusus di dalam memperingati kelahiran Rasul, membaca sejarah Rasulullah, salawat terhadap Nabi Muhammad.
supaya cinta terhadap Rasulullah. Makanya ayat bahasa tak kenal maka tak sayang. Ya. Karena kita subhanallah di dalam perkumpulan kita mau ayat ngomongin dunia, ngomongin pekerjaan, ngomongin semuanya urusan yang tidak berhubungan dengan Rasulullah. Makanya kita hadir di Masjid Al-Ikhlas memperingati kelahiran Rasulullah. Tiada lain dan tiada bukan kita mendengarkan sejarah Rasulullah, supaya kita pulang bawa kecintaan terhadap Nabi, supaya kita pulang bawa yang namanya sunnah-sunnah Nabi, supaya kita pulang bawa cahaya Rasulullah. Ini yang diinginkan. Ya, makanya kita sama-sama di peringatan Maulid Nabi yang ceramah, yang baca maulid semuanya tentang Nabi Muhammad. Ya, supaya kita kenal. Kadang kita lebih kenal sama artis, lebih kenal dengan YouTuber, lebih kenal dengan pemerintahan dan yang lainnya. Namun presiden apal, namun gubernur apal, ya. Tapi namun Nabi Muhammad SAW kadangnya apal. Makanya kita sama-sama hadir di Masjid Al-Ikhlas supaya kita sama-sama kenal Nabi Muhammad SAW. Makanya para sahabat sampai di antara mereka berani mengorbankan diri mereka. Karena apa? Satu kenal terhadap Rasulullah. Maklum mereka melihat Nabi, mereka bersama Rasulullah, tapi lalu kurang jauh. Bahkan bahasa kita beda. Nabi dari bangsa Arab, orang dari bangsa Sunda. Benar? Ya? Bangsa Arab mana Lancung, lalu orang Lancungnya gak dirok. Ya, walaupun beda, tetap alhamdulillah Allah tanamkan terhadap hati kita cinta terhadap Rasulullah. Bagaimana para sahabat Nabi begitu cinta terhadap Rasul sampai dijelaskan oleh Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan berkata datang Islam. Ya, ditawan saat itu Zaid bin Dasina. Zaid bin Dasina ditawan, ini dipancung sama Abu Sufyan. Kata Abu Sufyan, "Unsyidukallahu ya Zaid." Wahai Zaid, hati-hati, Allah menyaksikanmu, jangan kau berbohong. Unsyidukallahu ya Zaid, Allah menyaksikanmu kalau seandainya saat ini, wahai Zaid, aku lepaskan kau balik bersama istrimu, bersama anak-anakmu dalam keadaan kenikmatan, duduk santai, tenang di rumahmu bersama istrimu, bersama anakmu. Tapi yang menggantikan tempatmu saat ini dipancung adalah Muhammad. Mau apa enggak? Kata Abu Sufyan. Apa kata Zaid bin Dasina? Demi Allah, jangankan menggantikan tempatku, kata Zaid bin Dasina. Kalau seandainya Nabi Muhammad SAW tertusuk duri dan aku bersama keluargamu, aku gak bakalan ridho, kata Zaid bin Dasina. Apa kata Abu Sufyan? Wallahi ma ra'aitu ahadan yuhibbun nas ka ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Belum pernah aku melihat manusia mencintai manusia yang lainnya seperti kecintaan sahabat Nabi terhadap Nabi Muhammad. Bayangkan, jangankan harta, mereka korbankan diri mereka untuk Nabi Muhammad SAW. Ini yang namanya cinta. Cinta itu berani berkorban. Makanya bohong mau jelma ngomong cinta ke Nabi, tapi buat peringatan Maulid Nabi masih perhitungan. Kan ayat kalau sekarang itu benar. Ya, 10.000 merek di Maulid Nabi, setahun diingat-ingat. Ya, ini ngomong cinta terhadap Rasulullah, bohong cintanya. Lihat para sahabat Nabi, Zaid bin Dasina begitu cinta terhadap Rasulullah SAW sampai berani mengorbankan dirinya untuk baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sekitar cinta. Makanya kita dikenalkan Nabi, dibacakan Maulid. Nah, isinya Maulid, isinya sejarah Rasulullah. Isinya
mengidolakan artis. Karena lawan itu ibu-ibu ningali dalam anak, ya. Bapak-bapak melihat mengidolakan artis perempuan karena cantiknya, ya. Ataupun mengidolakan barang sesuatu yang menurutnya bagus, indah. Menurutnya bagus ya, indah, maka akan ada yang namanya timbul cinta. Begitu pula para ulama menjelaskan terhadap dia kemuliaan Nabi. Bagaimana kemuliaan Rasulullah dari lahir, kemuliaan dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kita baca ya, wa tajallatil anwaru min kullil jihadi wa waqtu miladi musyaffa'ihana. Kata Al-Habib Umar di dalam maulid dia ulami yang kita baca tadi, maulidnya ketika Nabi akan lahir, fatajallatil anwar min kullil jihad fa waqtu miladil musyaffa'ihan. Ketika Nabi akan lahir, terang benderang bumi ini karena banyaknya malaikat turun ke bumi. Coba orang tanyakan ayat yang lahir seperti Nabi Muhammad SAW. Di dalam maulid tiba dijelaskan mahajjal arsyu turaba wa istibsyar wa zadal kursiyyu haibatan wa waqar wa tala'atis samawati anwar wa dajjatil malaikatu tahlila wa tabdila wa istighfar subhanallah walhamdulillah. Bahkan di saat para malaikat mengucapkan apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Di saat para malaikat, adakah manusia yang lahir yang dijelaskan sama ulama ahli sejarah dalam keadaan bersujud, dalam keadaan tertutup auratnya, dalam keadaan tali pusarnya sudah terputus, sudah keadaan dalam terhitam, dalam keadaan memakai celak. Saya ada orang masyarakat itu. Ayat di Purwakarta masyarakat itu. Halo, Bu, ayat di masyarakat itu. Nah, dalam keadaan sujud, dalam keadaan terputus daripada tali pusarnya, dalam keadaan tertutup auratnya, dalam keadaan yang begitu dahsyat tadi dijelaskan, nggak ada kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para ulama menjelaskan bagaimana kelahiran Nabi yang begitu mulia, yang begitu indah, sampai Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib beliau mengatakan, wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu bada'an binurikal ufuq. Kau wahai Nabi Muhammad, ketika kau lahir terpanjang cahaya sampai langit. Fanahnu fi dzalika dia, dan kami saat ini berada di dalam cahaya tersebut, di dalam cahaya baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada keistimewaan yang didengarkan terhadap kita karena kita masanya jauh dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Abu Sufyan saat itu ya, masih belum masuk Islam. Sampai saking penasaran karena belum pernah ada manusia yang mencintai manusia yang lain sampai mengorbankan dirinya. Belum pernah ada, ya, belum pernah ada seperti itu. Sampai Abu Sufyan dijelaskan di dalam kitab Asy-Syifa di Ta'rifil Huquqil Mustafa, sampai mengirim mata-mata kemana? Ke kota Madinah. Dikirim mata-mata. Lalu bahasa ayeuna itu ya, dikirim ke kota Madinah, ingin tahu bagaimana sih keadaan Muhammad dan sahabat Muhammad. Akhirnya dikirim oleh Abu Sufyan mata-mata ke kota Madinah. Maka dilihat oleh mata-mata di kota Madinah sampai dikabarkan oleh mata-mata tersebut kepada majikannya Abu Sufyan, ya Abu Sufyan, ya, aku melihat sahabat Muhammad kalau dulu bersama Nabi Muhammad SAW itu mereka dalam keadaan tenang, dalam keadaan nikmat, sampai kalau seandainya ada burung bertengger di atas kepala mereka, maka mereka tidak akan bergerak karena khusyuknya dulu bersama Nabi Muhammad SAW. Sampai kata mata-mata Abu Sufyan, dan demi Allah, aku telah melihat orang yang mencintai Raja Romawi, dan aku demi Allah, aku telah melihat orang-orang yang mencintai Raja Persia,
percintaan semakin cinta semakin sempurna. Makanya kita diajak untuk apa? Untuk cinta terhadap Rasulullah. Makanya Allah akan berfirman, apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum, kata Allah. Ya, makanya penting yang namanya cinta. Cinta yang menarik apa sih? Kata Allah, katakanlah wahai Nabi Muhammad, jika kalian cinta terhadap Allah, ikuti aku, ikuti Nabi. Karena orang tak bakalan bisa mengikuti orang lain kecuali harus ada tanaman cinta. Ya, tanaman cinta, mana tanaman cinta? Timbul dari mengenal. Ya, makanya orang kudu kenal kan Rasulullah, kudu kenal kan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau udah kenal, otomatis akan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kalau zaman ayeuna tinggali ya bapak-bapak lamun nonton bola kamari aya anak-anak Indonesia lawan Australia gitu. Jam 2 penting. Tapi kan ditonton udah jam 3 wah. Biasanya sare dia menggadang karena bercinta dengan timnas Indonesia. Belum lagi yang namanya sampai jam 3 tetap, kenapa? Karena lagi cinta. Lalu perlu pakai alarm, lalu perlu pakai alarm dan apa? Cinta. Cinta seperti ini. Kalau cinta kita terhadap Rasulullah, otomatis akan mengikuti sunnah dari Muhammad SAW. Ya. Makanya pertama ditimbulkan cinta. Makanya Syekh Nawawi beliau mensyarahkan daripada kitab Syarah Riyadul Badi'ah. Ketika anak nyampe yang namanya mukallaf ini bisa membedakan mana bahaya dan tidak bahaya. Itu namanya mukallaf. Umur 7 ataupun 8 tahun ini mukallaf. Nah, sih lu kurang ajar kepada anak tersebut. Apa yang harus diajarkan? Pertama, kata Syekh Nawawi, yang diajarkan adalah pengenalan terhadap Nabi. Itu yang pertama. Ya, Nabi lahir di mana? Rasulullah ya diangkat jadi Nabi umur berapa? Siapa istri Nabi Muhammad SAW? Di mana Rasulullah dimakamkan? Ya, di mana Rasulullah hijrah? Kapan Rasulullah SAW wafat? Berapa anak-anak Rasulullah? Ini yang harus diajarkan. Kenapa seperti ini? Karena ini anak akan merekam dan manusia butuh yang namanya idola. Ya, butuh yang namanya contoh, dan tidak ada contoh yang lebih baik kecuali Nabi Muhammad. Kemarin orang ningali ayat berita rame viral, betul. Ya, anak di Palembang, ya, 4 orang anak di bawah umur, ada 1 SMP. Ya, memperkosa perempuan yang di bawah umur, habis diperkosa dibunuh. Sampai yang namanya olah TKP, dia anak bunuh kayak ini ya, subhanallah. Semakin dekat dalam sekarang tahu bilang. Kenapa akalnya seperti ini? Satu, jauh dari Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya ayo ajarkan anak-anak kita bagaimana Nabi Muhammad SAW. Makanya dijelaskan di dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ya. Ada yang baca sebagian min anfasikum, dari diri kalian. Kenapa dari diri kalian Nabi diutus seperti kita, manusia seperti kita? Bukan dari bangsa malaikat, bukan dari bangsa jin, tapi dari bangsa manusia. Kenapa? Ayyarifuna, supaya kita bisa contoh Nabi Muhammad. Ya, supaya kita bisa contoh Rasulullah, contoh Nabi bersama masjid. Nabi tadi asup ke masjid, gimana contohnya? Duduk di masjid, Nabi contoh seperti apa? Mau masuk ke masjid pakai kaki kanan. Bahkan Nabi kalau mau masuk ke masjid pakai yang namanya pakaian yang bagus, ya, pakai wangian. Dia kadang subhanallah di masjid disediakan asbah. Jadi ayat bisa jadi apa itu? Ya.
Subhanallah. Ya datang ke masjid, ngomongin masjid. Kadang datang ke masjid ngomongin dunia. Alhamdulillah ini bukan ajaran Nabi Muhammad. Ayo ikuti ajaran Nabi. Lalu ibadah Nabi terlalu berat. Nah, ya ibadah Nabi hatta tawar romat kodama. Kami Nabi Muhammad SAW bengkak. Ayat orang dia, orang mana Sukatani. Benar tak? Orang desa Sukatani, ayat mau ibadahnya sampai sebulan bengkak ayat. Ayat Pak, kalau sama bapak-bapak sempurna saudara kaki, yang diatungan rumah, bisa merangkul, kemudian urus ayat, berseluruh, capek masalahnya, bawa di bapak-bapak. Ayat orang Sukatani Pak, ibadahnya sampai kaki bengkak ayat. Kita mengikuti ya ibadah Nabi berat, ibadah Rasulullah minimal dari kebiasaan orang. Ayo contoh dari hal-hal kecil ya. Hidupkan sunnah-sunnah Nabi dari hal kecil kebiasaan. Lalu ada yang masuk ke masjid ingat Rasulullah. Kalau secara ulang dia mengidolakan nomor 7 coba tanya. Udah kalau nomor 7 ingat tahu Cristiano Ronaldo nomor 7 tuh ya. Nah kita rubah mindset kita. Segala sesuatu kebiasaan kita kaitkan dengan Nabi. Makanya di dalam perayaan Maulid Nabi kita dibangun koneksi kita dengan Rasulullah, dibangun hubungan kita dengan Nabi. Yang tadi lalu jelma susah hese butuh karena duit, pasti pikiran diputar cara rumahnya menghasilkan duit. Betul sampai zaman sekarang ya, zaman ayeuna dan anak-anak muda mungkin ada sebagian sekolah besar itu ya kayak menghasilkan duit tapi mau gawe ayeuna main judi slot ya bahwa kayak dia ya, seperti itu. Gimana cara pikirannya berpikir segala sesuatu menghasilkan duit, berpikir kamu kayak aku di rumah ini di wilayah itu ya, menghasilkan duit. Dia pikir seperti itu. Nah kita ubah karena koneksi kita semakin kuat dengan Nabi. Kita ubah minum dengan Nabi, masuk kamar mandi dengan Nabi, masuk masjid dengan Nabi. Coba dari masuk masjid ya Rasulullah ya. Minum tadi saya perhatiin masih ada aja padahal peringatan Maulid Nabi. Mungkin lisannya soal masalah Nabi, tapi tetap minum pakai tangan kiri. Halo, halo, ya, banyak kudu diiyakan, kudu di, ya, kudu ditunjuk, ini kita dibangunkan. Ayo kita koneksi dengan Rasulullah, diingatkan dengan Nabi. Mereka para sahabat Nabi berikhlas ya, mereka korbankan diri mereka buat Rasulullah, mereka korbankan anak mereka buat Nabi Muhammad. Bagaimana ibu Sayyidina Anas bin Malik, ibu Sayyidina Anas ketika Nabi Muhammad SAW itu hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, itu sahabat Nabi mereka bergerombol dan berlomba-lomba mengasih Nabi Muhammad. Ada yang ngasih gantung, ada yang ngasih yang namanya baju perang, ada yang ngasih ini ngasih itu, ada yang ngasih tanah buat Nabi Muhammad. Ini ibu Sayyidina Anas ya, tadi begitu cintanya terhadap Nabi. Ibu Sayyidina Anas yang punya apa-apa, orang miskin. Akhirnya apa? Datang ke bawah kepada Rasulullah, bawa anaknya Sayyidina Anas. Ya Rasul, saya nggak punya apa-apa, tapi saya punya anak, nih anak saya akan dihibahkan untuk khidmat terhadapnya. Sampai di dalam riwayat Sayyidina Anas ini perawi hadis terbanyak, sampai di dalam riwayat 12.000 hadis yang diriwayatkan